Wes to penak kan. Oh, ini emang cuma itu kalau karena kalau khusus yang ini merokok menyebabkan kanker, kalau yang ini merokok menyebabkan kanker. Jadi Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Link saya kasih link ya. Saya kasih link. kita Sini yang mau coba ya. Yang mau naik, yang mau ngobrol. Ngobrol. Aku Mana? Di itu ikilah mailingnya ya Allah. Walah. Tuh. Yang mau naik tinggal diklik aja itu linknya. Itu linknya tinggal diklik aja. Yang mau naik ya. Monggo. Santai sambil nunggu subuh. Yang mau tanya-tanya tentang investigasi hasilnya seperti apa, silakan di sini ngobrol. Siapapun boleh tanya. Oke. Testing dulu ya, ada suaranya pada. Entah kalau dekat. enggak. Oh. Oke. Saya gitu. Dulu Pak, dia mau pengen satelit itu. Berapa kan? Bisa mana tuh karena aku kenapa? Aku tahu seorang orang. Itu linknya sudah saya sematkan buat saudara-saudara yang ingin bincang-bincang, mau menanyakan sesuatu, mau. Ini Daroni mau naik nggak bisa. Coba diulangin lagi, dibenerin lagi kameranya. Waalaikumsalam. Itu tinggal diklik ya Bapak Ibu ya. Tinggal diklik mawon. Minta nomor togel Gus. Ya. Gue pengen sugi, pengen pasang togel, pengen kebal bacok, pengen apa wae, main tak kok langsung. Dengan sing takon pertogelan, tak juga ngarep iki. Gambare wis bening Gus, wis bening wong bayare miliaran kok. Mau nang ndi? Wes teman untuk aku penak-penak. Monggo yang mau naik itu langsung ke klik link yang sudah saya sematkan. Anda bisa naik langsung klik. Langsung bisa ngobrol bareng. Nyedak-nyedak Gus, mosok nyedak-nyedak. HP ini sampean kuwi sinyale Gus palsu ora apa-apa, sing penting ra yo anak buah akeh. Gus palsu santrine akeh ora masalah daripada kowe Gus yo dudu. Bagus ya ora. Nyedak-nyedak gambarnya wis bening Gus wis bening. Terus nyedak-nyedak apa ya? Kadrun gitu. Oh ya biasa kadrun wis ngono. Wah aku Gus palsu wae anak buah akeh apa meneh aku. Boleh, wis apa iki? Kaweno, astagfirullahaladzim. Mose, yang ketok kayak Gus tenanan. Yang ketok kayak Gus palsu.
Ngene. Ngene ya. Iki nek nganggo ngene, kebesarane nek dino. Wes ngomong apa Pedun? Wes to manut karo aku penak-penak. Los. Bengi aku dadi dukun. Kowe pengen apa? Pengen sugih? Wes kerek ngomong karo aku. Gus, ada yang keluar-keluar tentang Gus, nama channelnya Wong Deso, enggak apa-apa. Monggo panjenengan semuanya kalau mau naik itu ada linknya, Anda bisa naik tinggal diklik, nggak bisa ngobrol. Nah, ini kan Gus asli bro. Aku kayak Gus asli bro nih. Minta 3 permintaan Gus. Minta 3 permintaan Gus. Ya gue jenenge Jin Teko. Pokoknya jangan ngomong dapat jabatan. Ora usah saling hujat, wis ora rasa sayang hujat ora, ayo padha delok. Nggih, leres niku. Jadi itu isin Gus. Mau karnaval ya Kang ya. Mantep Gus, mantep. Aku ki suwi ora nggo ngene iki. Wes sowe ya ora nggo ngene iki. Ngene iki aku nggak keres ngene iki di musik. Oh, no, keres musik. Musik yang keres ya lah dicuk terus kene utang dia musik. Dengan utang undang lunas Gus tak dungake, jangankan utang lunas pengen sugih iki lho. Tak dungake. Gampang modal-modal ngono kuwi. Cocok Gus, nggih cocok. Itu linknya sudah saya sematkan. Monggo kalau mau ngobrol bareng, ya kan? Nah, itu kalau dia ngobrol itu kan enak. Terus ngobrol saya enak-enaknya ngono lho. Nah, ini kan lagi enak. Nah, Kang Mas Muhammad. Gus. Ada suaranya enggak? Assalamualaikum, ada. Waalaikumsalam. Jelas suaranya? Lah Kris Mundi? Krisnya tadi disembunyikan Gus. Oh ya wes. Jenengan dari mana? Mana? Dari Kromengan, Malang. Daerah Pundi niku? Gunung Kawi Gus. Arah Gunung Kawi. Nggih. Gimana kabarnya, sehat? Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya kasih kesempatan untuk meminta 3 permintaan. Permintaan. Tes coba ini ada masuk. Waduh. Coba punya suami di mute dulu. Gus, itu Trian Gus. Assalamualaikum Gus. Promo. Wah, terkenal itu semua nilai. Udah Mas Sony sini. Utut Rian Gus nggih. Monggo. Allah pamer. Rokoknya sifat terus pamer ke aku. Aku jadi gede. Cuma wis tak kuat kosong. Aku juga bisa ada kan. Temu jenengan Gus niki Gus. Si Pak. Nggih.
Ya, dungo kuwi. Kali mikir permintaan ini Gus. Kali hudut. Ya, dipikir dulu nanti minta permintaan 3 apa supaya saya bisa mengabulkan seperti Jin Teko, Jin Aladin. Ini untuk Mas Sony Alfiano, coba dibuka mute-nya bicara Mas Sony, monggo. Tapi kok mantul ya? Yang lain di mute, Mas Mamat di mute dulu coba. Oke, kalau mute riyen. Silakan Mas Sony bicara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Pak Sony? Dari Malang nih, Gus. Dari Malang. Dari Malang. Walah, sehat keluarga nggih? Alhamdulillah, Gus. Semangat, Gus. Masuk sini cuma ngucapin saya selamat. Semangat. Siap. Kalau semangat itu pasti, Pak. Kalau saya nggak semangat ya harus bunuh diri, Pak. Oke, siap-siap. Terima kasih atas doanya. Ya, Gus. Sehat selalu, Gus. Nggih, matur nuwun panjenengan lan keluarga nggih sehat selalu nggih. Nggih, alhamdulillah. Amin. Ya. Wah, ini ada Pak Subagio. Iki kok modelnya begini kan boleh belangkon kabeh sudah gelem kalah karo kae. Monggo Pak Subagio. Nyimak mawon, Gus. Nyimak yo. Foto koyok kae. Gus. Ya. Gus. Temanya malam ini kayaknya diganti aja menjadi 3 permintaan biar lebih seru. Tapi yang naik, yang mau ngobrol jangan sampai menyebutkan nama ya. Pakai bahasa sendiri aja. Ya. Oke, untuk pemirsa dimanapun Anda berada, untuk judul atau tema malam ini kita ganti secara lisan. Sebetulnya, ku beri 3 permintaan. Tak mikir sih, Gus. Monggo, jenengan pikirnya mau minta 3 permintaan apa? Kayaknya sipa iki, kencan rokok, Gus. Rokok wae iki rokok. Iki rokok. Wah, pikir semani. Wah, rokok. Wis to manut penak. Manut, siap. Wah, ini ada Pak Siswanto. Semoga baweh. Monggo Pak Sis, dari mana Pak Sis? Pak Sis. Pak Sis dari mana? Pak Siswanto. Pak Siswanto, mohon maaf dari mana Pak Sis? Pak Sis. Waduh, nge-lag. Wah, Pak Sis iki rokoke ndang garam kok. Nggih. Nah, no. Muncul. Nah. Pak Sis dari mana Pak Sis? Rame, Gus. Nggih. Panjenengan dari mana? Makaryo nyambi 5. Oh nggih, Nabi Makaryo niki. Ngelembur layak huni Dari mana? Pak Gus. Sinten niki sing ditangkleti, Gus? Pak Siswanto dari mana? Makaryo, Gus. Sambil nyimak, Gus. Makaryo iki piye to Mas? Makaryo. Pak Siswanto, kula tanglet panjenengan hilang. Putar karena sinyale. Sinyale ora digawa sinyale iku rupane. Monggo kalau seandainya ada yang mau tanya sekilas tentang investigasi, tentang Sidikiyah, tentang permintaan 3 permintaan silakan. Monggo di situ. Siapa saja yang mau mulai silakan. Dari saya ya, Gus. Monggo. Gus, menurut panjenengan setelah dari hasil investigasi itu dengan adanya isu 3 permintaan yang
banyak mayoritas santri-santri juga udah paham, udah pernah mendengar. Itu menurut panjenengan itu wajar atau tidak? Ketika di lapangan itu ternyata emang itu bukan hasil dari kelompok yang tiba-tiba datang, tapi itu dari sesatu orang yang emang bekerja keras untuk mendapatkan itu, dan emang itu haknya dia gitu loh. Nggak bisa dimengerti nggak pertanyaan itu? Belum bisa dimengerti. Diulangi. Jadi 3 permintaan itu menurut menjenengan dari hasil investigasi itu apa ya? Bagus atau tidak, apa ya? Normal, wajar atau tidak gitu loh. Kalau misalnya kalau bapakku ini, misalnya bapakku punya warisan nih dari nenekku, terus tiba-tiba saya, adikku semuanya meminta warisan itu atau meminta 3 permintaan itu karena itu hasil dari bapakku. Tapi kecuali kalau itu hasil dari saya sendiri, tiba-tiba adik saya meminta, itu wajar apa tidak? Itu udah wajar bro. Atau seperti apa yang jenengan? Tidak boleh. Tidak wajar kan? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Nggih, Duki Banyuwangi, warga 10. Niki sinten sing ngendika niki Mahesa napa Dewan Daru? Mahesa. Oh nggih, monggo Banyuwangi. Nggih. Nggih, niki nggih nyuwun ngapunten sadherek. Ini kan hanya rembuk. Nggih, bloto suka mawon ten mriki. Nggih. Bebas. Roke bloko, nggih, roke bloto suto. Nggih, Gus. Untuk masalah sifatnya ditelusuri mawon. Insya Allah dari dikit demi sedikit akan terbuka dengan sendirinya. Sabar, niku mawon. Pasti wonten jalan keluar. Ngaten. Harapan saya sih permasalahan yang sudah lama ini bisa pelan-pelan menjadi, ujungnya ini menjadi bagus. Di antara benang merah rentetan-rentetan ini bisa tersambung kembali dengan baik, ataupun upama wong Sunda niku namanya awet rajit. Daripada awet tapi rajit, lebih baik namanya digawe rajit sisa. Namanya digawe awet ya. Kan. Seperti benang niki mulai pudar dikit demi sedikit niki guys. Nggih, makanya pelan-pelan niki diudari nih benang sing bulet niku. Nggih. Nggih, kula mewakili derek matur nuwun sangat datang jenengan sampun sudi membuka benang yang kusut mulai dulu sampai yes, alhamdulillah untuk saya ini mulai pudar sedikit demi sedikit ngoten guys. Insyaallah. Nggih. Doa dan pangestunipun. Dewan Daru silakan. Tidak ada suaranya ini Dewan Daru. Minta dan wajar bayai kok diminta, seakan-akan bayai enggak, kecuali ada sifat tomah, itu beda lagi. Ini yang bisa naik hanya 6 ya, hanya 6 orang, jadi gantian yang di bawah ya. Saya harus ngecas jenengan berapa persen? Aku tak pinjam sebentar. Cukup. Malah beda. Beda. Aja. Oke. Dewan Daru nggak ada suaranya tadi. Monggo Mas Dewan Daru, itu mute-nya dibuka dulu Mas. Mute-nya dibuka dulu. Mute-nya tidak terbuka itu. Halo, Dewan Daru. Ya, ada. Silakan. Monggo. Monggo Mas Dewan Daru.
nyambung lagi. Oh, masalah handset ini kok. Mas Dewan Daru handsetnya jenengan mboten wonten suarane, Mas. Connect mboten. Khusus untuk Mas Aryan ki sampun ngersakaken Banti Murung ta? Pripun? Sampun ngrasakaken Banti Murung. Dereng aku nembe pesen yang. Tapi sih Pak sampun nggih bolak-balik nggih. Wah, kalau Siva niku pun sapres. Ini gantian nggih Pak Hartadi nanti gantian yang sudah ini. Pak Hartadi mau dinaikkan belum cukup karena hanya 6. Oh nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Wahyu. Salam santun dari Jogja, Gus. Salam santun ugi buat panjenengan lan keluarga. Salam tepang. Nuwun sewu. Gus Arya sak menika wonten Jombang napa sampun kondur? Saya posisi saat ini ada di Ngawi, Pak. Saya habis dari sana. Oh, masih di Ngawi. Kemudian ada urusan sedikit ke Ngawi dulu ini sampai pagi paling. Besok jujur lagi. Oh nggih, mugi pinaringan lancar sukses. Saya selalu mengikuti panjenengan, mugi paringi sehat. Sedaya ngantu-antu hasil saking investigasi panjenengan, Gus. Amin. Doa lan pangestunipun, Pak. Barangkali ada informasi yang perlu disampaikan, Pak Wahyu. Untuk sementara saya nyimak dulu, Gus. Nanti malah saya salah. Saya mohon maaf. Belum berani berkomentar. Siap. Hanya menganalisa saja di belakang layar gitu. Ya, menganalisa dulu, Gus. Nanti kalau ada info yang betul-betul fakta bisa dibuktikan, baru saya berani menyampaikan. Begitu, Gus. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Nggih Gus, kula badhe nyuwun pamit di balik layar mawon nggih. Jan ada Kang Ngabang. Monggo matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya naikkan yang lain ya. Masih ada antrian ada Pak Hartadi. Ada Pak Hartadi mana ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat tentrem. Bener kendel loh, cerdas. Tentrem Pak. Sangi Budi. Lamongan. Lamongan Jawa. Iya. Mulai saya monitor mulai awal Gus Arya menampilkan realita, saya ngikuti terus, tidak pernah absen. Alhamdulillah, terima kasih Pak tadi. Iya, ini juga lagi kita temani pakai Sipa ini Gus. Kalau Batimur sampean kan bagus entek giliran Sipa pun tak cuma manas-manas ya Pak. Oh, Sipa. Ayo bos. Batimurung saya udah sering. Tapi bekasnya Pak Yayi. Begitu Pak Yayi iya, baru kayak gede Gus. Batimurung bukan Pak Yayi itu. Iya. Luar biasa. Iya, prinsipnya investigasinya luar biasa, real, apa adanya, tanpa tedeng-aling-aling. Nah, nanti tinggal itu, yang istilahnya inisial B itu harus dicecar sampai habis itu. Karena kayaknya sumbernya dari sana. Kayaknya loh. Saya nggak nyebut nama ya, inisial kan boleh ya. Boleh Pak, boleh. Iya. Ya. Kalau nama saya nggak berani. Ya, kalau nama nggak berani. Kalau inisial kan boleh ya. Prinsipnya itu aja. Makanya saya itu penasaran Pak. Ya. Penasarannya itu apa dari inisial B ini kok sampai detik ini dari pihak sana pun belum ada yang konfirmasi. Padahal kita menunggu. Kita itu juga pengen investigasi dari pihak sana. Ya. Ini ada apa? Saya jadi tambah penasaran gitu loh. Ya, saya ini membutuhkan informasi karena apa? Ini ramai di publik, orang membicarakan. Jika ini disampaikan sama orang yang salah, artinya kan bisa jadi fitnah, dan kalau diteruskan terus ini kan waduh,
Jamaah ini nanti ceritanya. Iya, jadi saya udah ceritanya udah tahu persis sebetulnya cuma saya nggak berani. Jadi itu harus ditanya betul, harus ditanya, ditatap apa benar apa iya, ya. Karena orang tasawuf ngomongnya harus benar, ya. Kendel, pinter, bener. Oh mantap itu, udah. Wani ngomong, wani tanggung jawab. Kan gitu Gus ya. Leres. Iya. Saya sebenarnya orang Malang ini Gus, tapi saya hanya di Lamongan. Saya masuknya iya, istilahnya cangkulannya di Lamongan, tapi asli Malang. Ini baru datang dari Malang tadi jam 10. Iya. Ya, Bang Istune, Pak. Ya, Bang Istune lancar, selamat, seger, selamat dunia akhirat wis. Moga yang lain dilanjut. Saya tak monitor. Amin. Ya, assalamualaikum. Salam S3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Iya, monggo yang lain. Silakan yang baru masuk, menurut apa? Mulut apa? Silakan. Yang baru masuk. Ini neng jero kamar ber-AC gak penak iki. Kudu di ngerokokane karo neng jobo iki. Teras enak ini. Teras. Iya, teras. Iya, keluar dulu, gak enak. Biar nyaman. Ini mulut apa belum ada suaranya, mulut apa? Silakan diperbaiki dulu nggih. Itu kayaknya handsetnya atau apa gitu ya. Nuwun sewu Gus, badhe ngajukaken pertanyaan. Pertanyaan. Silakan. Permintaan. Sebelum mengajukan pertanyaan, mantul ya. Ini ada Mas Heng dari mana silakan. Mas Heng dari Malang, Gunung Kawi. Dari Malang, Gunung Kawi nih. Monggo Mas Heng. Yang lain di-mute dulu ya, Pak. Nyimak mawon. Ada yang mau disampaikan atau masukannya seperti apa, Mas Heng? Terus semangat untuk menyelidiki semua yang ada di Sidikiyah. Ya. Oke. Semangat Gus. Untuk siap. Ini sinyalnya ya. Mas, ini sinyal ini kayaknya. Ini mental-mental. Sinyalnya mental-mental ini. Pak Heng, perbaiki sinyal dulu Pak ya. Ya silakan, ini dari Sang Haji. Masuk. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Nggih, matur nuwun. Tangkruan tengah malam. Sami-sami. Aku ki perasaan ora tau ngene apa-apa kok matur nuwun bae ngeki rokok ST ora tau. Wah, ini nge-lag nih sinyalnya Sang Haji, tolong diperbaiki lagi Pak Sang Haji. Silakan Mamat atau siapa tadi yang mau mengajukan pertanyaan. Silakan dibuka mic-nya. Monggo Gus badhe ngajune permintaan permintaan. Nggih, 3 permintaan nggih. Iya, sing penting aja takok bojoku pira. Oh nggih. Kula tak ngajone permintaan setunggal mawon. Oke. Nggih, kalih dilanjut investigasinya sampai tuntas Gus, diusut sampai tuntas. Insyaallah. Oke. Terus apa lagi? Rumah layak huni terutama di luar Jombang Gus. Masih banyak itu rumah layak huni di luar. Oh gitu. Saya pikir ada permintaan untuk turun dari jabatan ketua umum. Nggak ada. Boten. Loh, kalau memang ada permintaan untuk turun jadi ketua umum, saya kabulkan. Tuh. Mau minta sertifikat nggak? Boten. Oke, pun soalnya saya masih punya banyak sertifikat, barangkali mau sertifikat kan
bisa itu diatur. Sertifikat nopo kalian Gus? Yo, saya itu kan punya teko ajaib, digosok begini keluar jin. Tinggal mau pertan apa? Kobut. Sing digosok keris ini kuwi lho Gus. Waduh, nah iki keris. Iki keris peninggalan Mojopahit iki. Ya pun Gus, ngoten mawon permintaan kula. Kula tak pamit undur diri nyimak dari belakang layar. Nggih, bro. Terima kasih. Ya, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kayak apa kayak? Mas kayak apa? Ada Omail. Gue sinyal kayak berarti. Tuban Bumi Mari hadir Gus, nggih, siap. Bunia bajunya monggo. Wah, ini Mas Heng lagi nari sinyal. Hilang. Silakan yang mau ngasih masukan monggo. Pak Har, barangkali ada masukan silakan. Enggak, jadi ya itu aja lah prinsipnya, semakin cepat kasusnya semakin cepat biar clear, warganya biar tentrem ayem, jadi semakin bisa ya enggak. Semakin dekat sama yang begini hidupnya semakin cepat. Oke. Amin. Pak ini sinyalnya kok luar biasa. Ini kata kuncinya sebetulnya di Master B ini. Kata kunci. Kalau Gus Arya bisa ketemu dengan Master B, saya kira akan clear. Semuanya. Jadi kuncinya ada di inisial B. Iya, menurut saya. Tapi di belakangnya dia orangnya kan banyak tuh orang Papua. Mulai pengacaranya, mulai macam-macam kan banyak. Iya. Suaranya kok mantul-mantul ya. Oh, kenapa ya? Terlalu over ya? Tak kecilin dulu kalau punya. Coba punya Mas Heng ini, coba nanti naik lagi nih Mas Heng, sinyalnya juga kurang bagus. Nah, Pak Sangaji, monggo silakan. Pak, seperti apa? Ini mantan ketua DPD Gresik ini, Bang Haji ini. Oh, DPD Gresik. DPD apa nih, Kok? Orsid. Selamat pagi, Orsid. Luar biasa ini, Pak. Ini kalau yang turun sesepuh begini bingung ini. Iso-iso kodam dalam keris saya bisa mabur apa ini? Soalnya kalau wirid. Iya. Itulah. Terus, jadi persoalan itu kadang-kadang muncul karena ketidaktahuan. Di rata-rata itu tidak tahu tapi tahu. Ya, tidak tahu sok tahu, kemudian ngomong di media sok saksi mata seolah-olah dia. Sementara kita yang di dalam perkembangan dengan penuh kehati-hatian, jadi berbicara itu atas dasar fakta, bukan atas dasar asumsi, apalagi atas dasar kebencian, memframing. Ini kami terima kasih banget Gus Arya mau melakukan investigasi mendalam. Karena kalau yang berbicara orang dalam kayak dokter tadi itu nanti dikira membela diri. Iya, betul. Nah, yang investigasi ini Gus Arya otomatis independensinya layak diacungi jempol.
Gus Arya layak dapat banti morong. Biar Dokter Hartadi yang bawakan. Ya dok ya. Siap. Siap Pak Ketua. Iyalah, siap lah. Saya hanya ini aja Pak. Tujuannya biar saya tidak ada intervensi, biar tidak ada intimidasi. Artinya saya ingin mendapatkan informasi ini juga dari kedua belah pihak supaya saya nanti bisa melakukan investigasi dengan baik. Seperti apa sih gitu loh, yang di luaran sana framingan ataupun narasi-narasi atau opini-opini yang tersebar luas yang ternyata sudah lama itu. Jadi harus kita putus nih mata rantainya ini di mana ini? Insya Allah. Ya betul sekali. Memang selama ini tidak ada yang berani mengungkap selain Gus Arya. Ya takutlah nanti kalau kita meleset malah kena jerat. Macam-macam lah, fitnah lah, macam-macam timbul fitnah baru. Tapi kalau Gus Arya udah pekerjaannya dari dulu, saya ngikuti dulu, udah lama Gus Arya ini. Jadi betul-betul mantap betul, iya. Ketua umum gak main-main kalau udah bilang ketua umum melungker kabeh itu kalau disentak sama Gus Arya apa ditunjuk kan keris itu. Modar kabeh Gus. Tipikal. Enggak, saya akui. Betul apa adanya, Bloko Suto betul memang. Saya akui itu. Saya ngikuti terus, satu-satunya di orang Indonesia tidak ada duanya yang berani seperti Gus Arya. Apa adanya Pak? Karena kemarin juga ya, kita betul. itu ada yang komentar juga kadang-kadang nggak enak, katanya saya ini orang suruhan, orang ini. Wallah, saya sampai detik ini tuh yang namanya Bunyai itu siapa juga saya nggak tahu wajahnya seperti apa. Bayaitar tangannya selembut apapun saya belum pernah menyentuh, apalagi melihat wajahnya langsung. Paling dia di YouTube Pak. Ya betul. Apalagi saya ke pondok kemarin itu investigasi hanya ketemu sama Pak Kus aja. Ya. Hanya sebatas itu. Ya. Dan memang beberapa orang banyak yang menyarankan. Terus aja ketemu sama Mbak Yai. Oh enggak, jujur saya bukannya menolak atau nolak ngulup keberkahannya Mbak Yai, bukan. Tetapi nanti tendensinya apa yang saya lakukan ini nanti akan sudah tidak netral lagi, tidak netral lagi. Seperti itu. Makanya bagi teman-teman di sini yang nyimak masalah investigasi Sidikiyah yang kemarin sempat viral negatif, ya ini saya sampaikan. Nah, kita sampai detik ini masih konsisten berdiri untuk menyampaikan sesuatu yang itu bukan hoax, karena kita masih punya tendensi atau batasan untuk menyampaikan sesuatu yang yaitu hak, yang real, bukan hoax. Iya, betul. Karena saya masih terikat sebagai ketua umum di Siber NKRI atau Siber Anti Hoax. Keterkaitan itu saya sampaikan kepada publik supaya apa? Ini bisa meredam dan berhenti gitu loh, yang namanya fitnah-fitnah itu loh Pak. Ini kan berjamaah Pak kemarin Pak. Jutaan orang loh Pak. Ya betul sekali. Dan nanti kalau saya nggak hadir untuk masalah Sidikiyah yang terframing ini tidak baik, nanti orang-orang ini channel-channel oknum ini banyak sekali terus goreng aja nggak berhenti. Iya betul. Salah satunya adalah Acindo TV. Acindo TV, salah satunya Acindo TV. Acindo TV itu juga goreng Pak. Kalau Bapak tahu, Acindo TV itu goreng juga Pak. Ya. Assalamualaikum Bapak-bapak, Mas Arya, Bapak dan semua. Juga teman-teman di bawah. Apa kabar semua? Salam. Tetap semangat. Ya kemarin saya sempat goreng Pak, saya sempat goreng Sidikiyah. Cuma saya menggoreng itu karena saya tidak rela apabila memang sekiranya oknum, tetapi kok yang dibubarkan pesantrennya gitu. Itu tidak adil buat saya. Saya gorengnya di sana aja sih. Saya goreng itu Pak. Berkali-kali Gus Arya sampaikan ke saya, ini ada yang salah. Kalau menangkap tikus nggak mungkin harus bakar rumah kan begitu. Baru saya lihat, saya ikuti kemarin itu. Memang saya agak salah paham sedikit karena saya belum memahami bahwasanya teman-teman di pesantren itu bukan menghadang ya saat itu ya, tetapi karena memang ada kegiatan kalau tidak salah kan gitu, karena ada pas banget ada kegiatan, terus kemudian
polisi datang gitu. Saya pikirnya kok ini polisi sampai banyak sekali kan gitu. Saya pikir apa karena ada perlawanan kah kan gitu. Makanya karena ya karena saya kan sering gini Pak, karena kita kan selalu sibuk mengcounter Bani Kadrun. Maka ya nggak salah juga sih gitu. Kalau saya pikir nih, takutnya seperti itu kan gitu. Makanya saya menganggap polisi ini masih bisa dipercaya dan memang bertugas sesuai kan gitu kemarin itu Pak. Jadi ya saya pikir apakah karena itu ternyata setelah mendapat informasi yang benar itu pas banget ada acara dan tidak ada niat untuk menghadang pihak kepolisian dalam menegakkan hukum gitu. Saya salah paham di sana aja sih. Dan yang sangat salut sekali, Ajindo TV ini juga berhasil kemarin Pak membantu bersama tim-tim. Ada tim-tim juga kemarin untuk memberikan penyeimbangan informasi yang positif. Yes. Dilakukan ya, sama di grup di saya kan diperintahkan Gus Arya untuk bersama-sama kawan-kawan ada tim di sana ya kemarin sesuai perintah dengan Gus Arya untuk membuat narasi penyeimbang aja supaya publik ini tidak disesatkan dengan framingan atau fitnah-fitnah yang nggak jelas kan gitu. Ya, betul. Posisi di mana Gus? Saya lagi di Ngawi. Oh di Ngawi. Saya ini di Kendal ini. Di Kendal. Iya. Mas Salim. Ya, kamu siap. jadi nikah apa enggak? Ati tak godoki jadi nikah apa ora itu disi. Insya Allah jadi, doanya aja lah. Yang penting aku ngerokok nggak gading Mas Salim. Larang ya gue gading. Iya, aku tuh sudah tahu nih Gus Arya ada gading, Opa ada gading. Buat Mas Alim mana? Dari kemarin tuh begitu. Dalam hati cuma. Ya. Mau ke Pekalongan Gus, mau ke Bu Sekjen sama Pak Ustadz mau ada rapat. Rapat soal apa? Kok nggak ngasih tahu saya? Ya, itu kan rapat-rapat antara bawahan. Ketua umum nggak usah tahu. Ketua umum itu tahunya beres aja udah. Baru kali ini ya ketua umum disingkirin. Pokoknya ketua umum gak bujuk ya, kalau bujuk gitu sono. Ya kalau ketua umum itu kan memang layaknya nggak kerja Pak, yang kerja kan ketua harian. Iya betul. Iya, mudah-mudahan menyampaikan jujur apa adanya. Tiada Jadi begini ya, ini ada pertanyaan, tolong investigasi investigasi kali ya, ke tempat metafakta Gus biar yang nggak tahu jadi tahu. Nanti saya akan khusus untuk masalah metafakta. Saya akan sampaikan ini, yang real seperti apa. Dan ini perlu saya sampaikan sementara. Metafakta ini tidak seperti yang kemarin itu digoreng ketika ada viral. Metafakta itu seperti ini loh contohnya. Iya, itu ada orang menyanyikan lagu, menemukan lagu judulnya, contohnya lagu Bintang kecil di langit yang biru. Contohnya seperti itu. Nah, pas kamu seandainya, ini ada seandainya ada oknum dia ngerampok bank sambil nyanyi bintang kecil di langit yang biru, mosok sing disalahke lagu kan juga nggak logis ya. Dan metafakta itu adalah sebuah penemuan saja musik seperti apa. Contoh ini loh nada solawat, kalau dilantunkan dengan musik seperti ini, dengan musik seperti gambus ini bagus ya. Intronya bagus, gelombangnya itu bisa menyejukkan hati dan pikiran. Itu kalau ndak orang ahli tasawuf ndak bisa Gus nemukan musik itu Gus. Seperti musiknya Jalaluddin Rumi itu loh. Gus, itu ndak sembarang orang itu. Sedikit tambahan mengenai tolong investigasi komen tadi. Kemarin sempat ada berita yang sebuah statement yang video yang ada pengakuan tentang musik metafakta. Itu dianggapnya adalah ajaran atau ilmu metafakta.
Terus setelah kemarin saya mencari-cari tentang apa itu sebenarnya metafakta. Metafakta itu adalah genre lagu dengan not tertentu, dengan nada tertentu akan Frekuensi menghasilkan tertentu. frekuensi tertentu yang bisa mengasih hal yang positif kepada sekitar nada Ya. itu tadi. Mengeluarkan Nah, energi positif yang luar biasa. Nah, ini sebenarnya musik metafakta sebenarnya, bukan ilmu metafakta. Jadi kalau di luar sana ada yang menggoreng katanya ajaran atau ilmu metafakta yang harus diterima dengan akal sehat, kalau nggak diterima dengan akal sehat, walaupun dengan harus buka baju dan sebenarnya nggak ada hubungannya musik sama itu. Selama ini yang saya lihat Musik apa sih? oksitron. Oxytron itu diadakannya di tempat-tempat terbuka, konser-konser. Bahkan yang datang ini rata-rata adalah kalangan umum juga. Kalaupun ada yang dari pihak pesantren ataupun murid pesantren, mereka adalah yang mengagumi atau ngefan kepada putranya Yainnya yang mempunyai grup band itu. Buat saya sih itu sah-sah saja sih. Kalau dengan potongan-potongan video atau dengan statement yang di luar sana kemarin yang sempat ada pengakuan cewek itu menurut saya nggak masuk di akal, janggal gitu, ada kejanggalan gitu. Oke, Itu saya sih. akan sambut dulu, ini ada Mas Kimku ini yang paling cakep, seorang penyanyi lagu yang saat ini ada di Bandung. Saya sangat merindukan musiknya lagu. Waalaikumsalam Mas Kim, pripun kabare? Salam kenal Mas Kim. Alhamdulillah. Salam kenal Joyo. Iya. Salam kenal. Monggo Mas Kim. Salam buat warga-warga 10 nih yang lagi live, ikutin live. Asik, thank you, makasih. Salam satu komando. Satu komando. Tetap semangat. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi Mas Kim? Silakan. Ini yang mau masuk banyak loh nih. Iya. Nggak apa-apa Mas Kim, nggak apa-apa, santai aja Mas Kim. Gus, kalau Mas Kim itu yang kemarin yang ngabarin itu ya, yang mau ngasih rokok apa namanya? Batimoro. Yang 17 Bandimoro yang 17 juta ya? Mas Kim ini, iya. Woy, ternyata ganteng Mas Kim ini. Iya, Woy, mantap luar biasa. ya. Oh Mas Kim itu vokalis kok, ganteng. Oh iya, ganteng lah. Musiknya luar biasa Mas Kim ini ternyata. Aku udah subscribe ya Mas Kim ya, udah komen juga tapi Mas Kim belum subscribe saya kok. Iya, cuma saya belum. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Gila, sekarang melaku lagi. Ambil rokok di dalam kamar, kamarnya berhasil dan ini saya di ruang tamu ini. Nah, ambil rokok dulu. Lagunya Mas Kim itu juga sempat viral. Di channelnya itu hanya beberapa lagu, tapi viewernya itu wah luar biasa, itu besar sekali. Padahal cuma beberapa video ini. Keren karena sangat menyentuh. Oh, itu di atas meja. Oh, tak taruh. Oke, saya sambut lagi. Saya sambut dulu ini Ariswan Hasibuan. Silakan Ariswan. Ada pamit biar yang lain bisa masuk, yang pamit. Waalaikumsalam. Jangan pamit, harus ngikuti terus. Cuma mau ngerame-ramein aja. Yang dibahas ini. Ya saya belum tahu yang dibahas tentang apa ini, Gus. Kamu belum tahu apa yang dibahas, tapi udah naik kamu, Ariswan. Iya, daripada kamu. Daripada nggak bisa tidur kan? Daripada nggak bisa tidur kan? Mending ngobrol rame-rame gini ya kan? Iya, panjang umur. Ini kan silaturahmi namanya. Ini kan efek nggak bisa tidur ini gara-gara kayak gini ya kan? Ngobrol-ngobrol aja, ngobrol-ngobrol santai kan gitu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang dibahas ini Ariswan. Oke, Ariswan mau tanya apa? Sebentar, satu-satu dulu. Ariswan mau tanya apa? Silakan. Saya nggak tahu Gus topiknya apa ini. Jadi kalau saya tahu topiknya, baik saya pasti bertanya, ya kan? Tentang Sidikiyah. Oh, Sidikiyah yang viral itu ya, yang viral di TV ya kan? Yang apa itu pesantren? Iya. Yang katanya ada oknum apa itu? Ya. Yang pencabulan itu ya? Ya. Ada. Ya, diduga. Iya diduga pencabulan. Ya. Saya pun kurang mengerti juga ceritanya. Jadi kalau menurut Gus Arya, gimana itu pendapatnya itu? Ada seorang yang diduga oknum guru melakukan pencabulan. Bagaimana pandangan Gus Arya? Saya sih kebenarannya saya
Iya diduga. Tapi saya sebenarnya saya nggak tahu lah fakta atau tidak kan. Tapi kalau pandangan Gus Arya gimana? Itu saja yang saya mau tanyakan Gus. Ini nggak bahas itunya, ini bahas Sidikiyah. Kalau itu mah urusan kepolisian. Udah di persidangan, ya sudah persidangan biar lanjut aja lah itu. Kalau menurut saya ini maksudnya membahas pesantrennya Bang. Jadi jangan sampai kemudian gara-gara ada katakanlah oknum yang sedang terjerat kasus hukum kemudian bawa-bawa ke pesantrennya dan sampai dengan kemarin sempat dicabut izin pesantrennya itu 3 hari kalau nggak salah gitu loh Bang. Ya, 3 hari. Jadi seperti nangkep tikus bakar lumbung. Gini Mas, kalau pesantren itu nggak salah. Gini, ibaratnya ada tikus masuk ke dalam rumah. Jadi yang bukan rumahnya yang kita bakar. Jadi yang kita apakan itu kita binasakan ya tikusnya gitulah. Kalau menurut saya. Yes, itu ilmu dari saya. Itu ilmu dari saya. Saya kan belajar dari Gus Arya. Saya kan belajar dari Gus Arya. Pakai ilmu yang lain gitu loh. Pakai contohnya ada kadal masuk dalam rumah gitu. Ya kalau ilmunya cocok kan apa salahnya di apa kan ditampung ya kan? Iya. Kalau pendapatnya cocok kan nggak salah kan? Kalau edukasinya bagus ya kita terima. Barangnya ada tikus. Gus, Mas Rizwan, Gus Arya, Pak Hartadi, Opa, saya pamit jalan dulu melanjutkan perjalanan karena acara besok pagi. Pamit dulu sama teman-teman di bawah. Assalamualaikum, sehat selalu Gus. Ya, sukses untuk Anda. Kalau pendapatmu bagus, saya terima Gus. Itu aja sih kalau sama saya. Ya. Emang pendapat saya ada yang tidak bagus? Menurut masuk. Halo, Assalamualaikum. Ya, kadang-kadang begitulah. Kadang-kadang berdebat. Kadang-kadang ya namanya kehidupan ya kan. Yang kamu tidak sepakat dengan saya apa? Yang tidak saya sepakat, Gus Arya nggak mau bahas Nikita Mirjani udah ditangkap polisi. Jadi kalian bahas dulu. Siapa? Nikita Mirjani ditangkap polisi. Nggak penting itu. Saya yang sepakat, kalau yang tidak saya sepakat, Gus Arya nggak bahas itu. Nah itu aja. Nanti ada waktunya. Saya maunya sih diangkat isunya kan, biar ya lebih seru ya kan. Kamu tuh kalau suruh hibah orang kok seneng banget sih Arswan. Kalau suruh hibah orang kok seneng banget sih. Yang bermanfaat, malam ini yang bermanfaat dulu Arswan ya. Kita nggak boleh hibah orang ya. Ya. Ya itu kan malam ini kan saya bilang. Malam ini saya bilang yang bermanfaat. Ya kalau Sidikiyah. Waalaikumsalam. Menurut saya Sidikiyah. Gantian dulu. Ahmad Nurbaini silakan. Waalaikumsalam. Salam-salam aja Gus dari Lampung Selatan, warga Toriko Sidikiyah Lampung Selatan, Tanjung Bintang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam kagem warga Sidikiyah yang di Lampung ya. Lagi lembur rumah layak huni nih Gus, sama warga di sini lagi makan mie, lagi bikin buat reliefan. Kayak apa rumahnya coba? Coba lihat rumah layak huni kayak apa? Coba Bang, kamera belakang terus dikelilingkan Bang. Kalau rumah layak huni ini nggak di lokasinya ini kan di rumah saya. Insya Allah kalau besok ya ke rumah layak huni ini dilembur di rumah Gus. Oh. Oke, ceritakan sedikit rumah layak huni itu seperti apa dan dari mana? Rumah syukur kemerdekaan Indonesia layak huni. Ya. Nah, itu Gus. Kami sekarang sudah mencapai hampir 90%. Itu diperuntukkan untuk siapa? Kebetulan ini diperuntukkan oleh warga masyarakat. Beliau mempunyai rumah, mempunyai tanah, cuman rumah beliau itu tidak layak untuk dihuni karena sudah reot. Bahkan sebagian dindingnya yang dari bibik itu sudah pada jebol. Bahkan atapnya juga ada yang mungkin sudah pada jatuh gentengnya gitu loh. Lalu dibangunkan, bayar berapa dibangunin? Oh ini tidak. Si pemilik rumah itu tidak membayar Gus, justru kami warga yang ada di sini berpatungan dengan kebetulan dibantu juga dengan tetangga-tetangga warga itu gitu. Di luar warga. Berarti pemilik tanah yang dibangunkan rumah layak huni itu nggak modal sama sekali dibangun gitu. Ya. Betul. Kalau gratis pemilik rumah, jangan sampai merepotkan pemilik rumah gitu Gus. Kami memang tenaganya kami,
Terus dananya juga dananya ya. patungan, bahkan untuk konsumsi juga Patungan. kami patungan dari warga-warga ini gitu. Lo yang kerja itu dibayar apa enggak? Enggak, ini Kerja bakti. warga Toriko Sidikiyah tadi kerja bakti gantian gitu. Dengan kerelaan yang mempunyai waktu luang di sela-sela kesibukan begitu. Wah, keren ya. Keren. Bagus sih. Lokasi kami di Tanjung Bintang, Gus. Lampung Selatan pasnya. Rumah yang sudah dibangun untuk warga yang tidak mampu atau yang sudah rumahnya reot, itu sudah ada berapa unit? Banyaknya. Kalau di Tanjung Bintang Lampung Selatan ini 8. mau 8 ini. Se-Indonesia sudah berapa? Kalau seluruh Indonesia yang 1000 lebih, Gus. Kalau tahun ini aja 100 berapa sih? Hampir 126. ya, 140-an. Tahun ini aja. Seluruh Indonesia 140 rumah. Data yang saya terima itu yang sudah jadi itu di seluruh Indonesia sekitar 1.600 datanya. Ya, Berarti salah satunya itu punya panjenengan itu ya? Kalau di Tanjung Bintang itu ya. Oh, belum. Kalau belum diresmikan belum terhitung, Gus. Kalau belum diresmikan belum terhitung. Belum ini sudah terhitung. Oh, yang sudah luar biasa. Yang satu ini kan belum selesai. Baru mencapai sekitar 85 sampai hampir 90%. Jadi juga belum diserahkan di dalam pengerjaan. Tapi sudah 90%. Wah, kalau Indonesia bisa begitu semua, sistemnya bisa makmur semua ya, nggak ada yang rumahnya jelek ya? Ya, memang harapannya Mursyid begitu. Jadi wujudnya nyata, fakta, mensyukuri kemerdekaan Indonesia itu begitu, yang real. Bukan hanya itu hanya sebagian kecil wujud untuk mensyukuri kemerdekaan Indonesia. Iya. Ini nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia. Wah, sangat luar biasa itu. Nanti waktu penyerahan biasanya disertai dengan santunan. Santunan anak yatim. Pasti itu. Pengajaran Mursyid pasti begitu. Jadi penyerahan rumah sekalian santunan. Nanti dihadiri aparat desa juga. Ya, biasanya ngundang muspika lah bahasanya. Dan pertama juga dihadiri oleh aparat kepala desa, Babinsa, terus kelurahan. Ini ada dari Gus Saat tahun ini 2022 sebanyak 128 unit. Wow. Ya. Itu nanti pas bersamaan Gus, tanggal 17 diserahkan. Plus kuncinya itu udah. Plus santunan, biasanya santunannya banyak lumayan. Kalau di tempat saya biasanya bisa mencapai 20 santunan. Satu paket itu sekitar 200.000 lah. Kali 20 kira-kira ya 4 juta. Gratis itu untuk anak yatim piatu. Itu rutin setiap saya itu bingung. Saya itu jujur saya bingung kok bisa Mbah Yaitar bisa mendoktrin jamaah murid untuk menjadi fakta kemanusiaan yang iya. Karena kita sudah diajari jadi abdan syakuro, manusia yang pandai bersyukur. Diajari begitu. Jadi urusan uang udah usah terpikirkan. Tahu-tahu ada aja rezeki dari yang bikin hidup. Kalau saya menyebut dari Allah lah. Pasti. Tapi alhamdulillah dari pusat juga kemarin ada barokahan Gus yang dibantukan dari pusat, dari perwakilan Pak Sekjen ini sih katanya. Pak Sinten. Oh ya. Namanya stimulus itu ya. Namanya stimulus itu ya, untuk merangsang bahwa yang di pusat hanya tidak ngomong saja, dia juga turun tangan. Kan begitu ya. Tetap pusat itu ikut andil peran untuk perkembangan di daerah. Oh, tahu persis. Detik per detik. Kalau orang pusat itu biasanya suka bantu berapa setiap unit itu digelontorin dana berapa gitu contohnya itu. Puluhan juta, jutaan atau belasan juta. Kurang kemarin itu uang barokah itu uang dari pusat kurang lebih 4 juta kalau nggak salah. 4 juta. Itu uang barokah namanya. Iya. Tapi untuk rumah itu. Untuk membantu rumah itu ya. Ngeste sih Gus, ngeste juga ini. Di sini juga ada ngeste Gus. Cuman ya. Tapi orang siapa? Sing 17 juta. Batimorong, mboten sing Batimorong Gus. Wis aja mikir Batimorong mumet to ndasmu. Aku
lungsurannya Pak Yayi kok aku. Aku Bati Murug lungsuran bekasnya Pak Yayi semua saya. Oke, saya akan sedikit lanjut tanya-tanya ini mumpung ada warga Sidikiyah. Soalnya saya kan bukan warga Sidikiyah, jadi saya nggak tahu. Kok bisa gitu loh? Semua warganya didoktrin untuk gotong royong, untuk bersedekah, untuk beramal, begitu kompaknya membangun bangsa ini. Wujudnya adalah dengan cara bersyukur, membangun rumah-rumah orang yang sudah tidak layak atau orang yang nggak mampu. Ini loh doktrinnya ini loh, ini doktrinnya Mbah Yaitar ini gunakan apa? Karena saya sendiri nggak bisa mikir, ngurusi 20 orang aja susah, apalagi ini jutaan. Jadi kalau boleh saya jawab ya Mbah Yai itu sudah mendoktrin semboyannya adalah S3, santun, silaturahmi, dan sodakoh. Itulah pokoknya orang Sidikiyah tidak ada yang macam-macam. Santun pasti di mana-mana dan pasti menjalin silaturahmi. Dan juga kalau masalah sodakoh sudah dari fakta, Gus. Iya. Fakta yang berbicara gitu, bukan hanya omongan tapi juga wujud nyata seperti syukur kemerdekaan dengan membangun rumah layak huni, itu kan ada faktanya gitu. Bukti cinta, fakta bicara kami menyebutnya. Ya. Tapi sayang toh Pak, duit kok diambur-amburin hanya untuk orang lain ya. Kami tidak patungan iuran urunan. Itu menurut kami itu ibadah syukur kami, Gus. Loh itu bisa buat miskin loh Pak. Eman-eman loh. Loh, ya kok enggak kalau buat ibadah syukur ya enggak eman-eman toh, Gus. Definisine ngene, Gus. Kan cara nenek misalnya aku duwe gendeng, kesuwen tak simpen, nek tak kayak wong luwih manfaat kan engko iso diganti sing anyar, Gus. Nek rezekine maneh gantine sing luwih akeh, Gus. Insyaallah sing penting kan ikhlas. Oke, berarti ketemu saya. Arti daripada sedekah itu adalah wujud bersyukur kita kepada Allah ya. Iya. Ibadah syukur. Masuk akal juga ya. Daripada gendengi ora kanggo, lumutan mending dikeke karo wong liya. Lebih bermanfaat. Tetap dinyano ibadah, Gus. Yang pasti itu ya ibadah suku. Iya, aku ora tau sedekah ya, gumun. Nek mamane Gus. Lagian ini kan perintah langsung saking beliau. Bukti cinta kita kepada sang guru itu harus ada pembuktian. Nek bercinta ngomong tok kan nggak enak buktinya ya cinta palsu, Gus. Jadi kan diwujudkan nopo kersane beliau kita taati, nopo keinginan beliau. Karena beliau itu nggak ibaratkan guru itu sesuatu cahaya yang menyinari sing mondok peteng-peteng ini lho, Gus. Kadang padang, kadang peteng, kadang peteng tenan. Menurut tanggapan kamu bagaimana, Ariswan? Ya, kalau menurut tanggapan saya, ya oknumnya lah yang diapa. Yang dia gak nyambung. Kowe nek ngomong nih, ini orang nyambung tak wantal nih, rumu pesek kowe. Oknumnya yang diadili, oknumnya. Ya, kalau menurut saya pesantrennya yang nggak salah. Oknumnya yang salah. Oknumnya itu kan baru diduga. Ini bukan ngomongin itu, ini ngomong masalah sedekah, masalah donasi. Sedekah. Ya kalau sedekah ya baguslah sedekah. Ya. Sedekah itu terus kan terus kamu kapan masuk ke Sidikiyah? Saya udah masuk Sidikiyah, tapi saya udah berkeluarga. Kayak mana nih Gus Arya? Loh, saya udah berkeluarga, rumah belum jadi, keturunan saya. Ya kalau saya nggak mungkin lah kalau saya. Ya keturunan saya, anak-anak saya mana tahu nanti. Oh iya, iki mari nyumet anu kurek mau. Kamu di mana sih? Kerja iki. Maksudmu apa, Rizwan? Jadi kalau pendapat Gus Arya, kalau yang di Jawa Barat kayak mana juga itu? Aku ngerokok dulu. Kan pernah di Jawa Barat dulu pesantren juga. Ada oknumnya mana? Yang dihukum itu kayak mana pendapat Gus Arya? Yang mana? Yang di Jawa Barat, yang dihukum apa itu sendiri. Pernah juga pesantren Jawa pesantren yang di Jawa Barat yang dulu sebelum ini Gus, sebelum Sidikiyah kan ada juga sempat itu pesantren dulu guru apa itu? Guru ngaji pesantren. Itu kayak mana juga? Kamu nggak nyambung, ini ngomongin rumah layak huni kok malah nyampe ke situ.
Oh, ini ngomong sedekah. Hah? Ya. Ya, tapi tadi kan yang dibahas kan sidikia. Saya kan nggak tahu lah kalau ini yang dibahas sedekah. Ya terus kamu kalau nggak tahu apa-apa naik mau ngapain? Pusing saya, tak banting. Cuma mau ngeram-ramein aja, ya kan? Masa ngeramein dengan kebodohan kamu? Di sini tuh tempatnya orang-orang yang ngerti, bukan orang pinter. Orang yang mengerti, bukan orang bodoh. Ya nggak apa-apa bodoh, ya kan? Yang penting kan bisa gabung, ya kan? Happy aja. Gabung berkali-kali kemarin kamu ngomongin dalil, ngomongin ayat-ayat nggak ngerti. Oh kamu cuma nyampe ngaji nang Google. Yang penting happy aja, bisa gabung, bisa ngobrol ya udah kan? Dibawa santai aja ya kan? Pansos rupamu. Bawa happy aja ya kan, daripada nggak bisa tidur kan, ngobrol santai kan gitu kan, nggak apa-apa, lebih seru dia kan. Oke, dari dulu kok kayak ngelawan. Palingan nanti kalau marah saya diturunin ya kan. Itu aja sifat Kusarya itu. Kalau marah pasti saya diturunin. Lah kamu ngawur nggak nyambung kalau ngobrol kok. Udah silakan. Oh ini ada siapa ini? Ustadz Doni BJM. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Suaranya kok kecil ya? Waalaikumsalam. Monggo. Salam santun juga. Salam 10 dulur saking Lampung, kula saking Malang. Saking Malang. Oh, oke. Nah, menyambung perihal tentang rumah. Suaranya pelan kali, Mas. Agak dideketin tuh, Pak, biar suaranya kedengaran jelas. Gimana? Sekarang udah keras. Cukup. Ding. Menyambung perihal tentang rumah layak huni, barangkali Gus Arya Kenan main ke Malang, khususnya Kabupaten Malang. Pada saat ini di Kabupaten Malang pembangunan rumah layak huni khusus kabupaten saja itu ada 5 unit rumah di tahun ini Kabupaten Malang. Itu berada di Kecamatan Kalimare, Kecamatan Pagesaji, Kecamatan Gondalegi, Kecamatan Pakis, dan Kecamatan Karploso untuk yang saat ini. Tapi Pak, insya Allah kalau tidak salah itu Malang Raya plus Batu itu ada 9 unit di tahun ini saja. Dan tadi perihal Gus Arya tanya seperti apa sih bentuk rumahnya gitu. Nah, barangkali ini ada foto bisa kelihatan mungkin ya. Kelihatan Pak. Di HP barangkali kelihatan. Oh iya kelihatan. Oke. Masuk. Oh itu ya. Ya. Ini kira ini Gus Arya hilang apa? Itu dibangun menghabiskan dana berapa? Ini kurang lebih ini selain pembiayaan tukang karena untuk tukang dan kuli itu adalah semuanya relawan dari warga Sidikiyah semuanya dan simpatisan Sidikiyah. Jadi untuk tukang dan kuli tidak mengeluarkan biaya dan untuk makan itu juga sama dari ibu-ibu jamaah kausakan yang ada di kecamatan setempat, di Korwil setempat. Nah, kalau untuk mengenai dana itu varian Gus, dari masing-masing tempat itu berbeda-beda. Ada yang 70 juta, ada yang 80 juta, bahkan 100 sampai 120 juta. Lah kalau yang di Malang itu duitnya dapat dari mana sebanyak itu? Sama Gus, timbul kesadaran dari hati yang ditanamkan oleh beliau sang maha guru kita, Mursyid Thariqah Sidikiyah Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti. Karena beliau menanamkan sebuah kecintaan terhadap tanah air kita. Kita wujudkan bentuk syukur itu melalui rumah layak huni. Nah, dananya dari mana? Dari kantong kita sendiri, Gus. Kok mau jenengan kuwi diapusi? Boten marai kiri lho, Gus. Oh itu nggak bikin kere, nggak bikin miskin? Nggak sama sekali. Bukan kiri, Gus, sama suke. Insya Allah. Bukan ketutup, Gus. Kaya iman, kaya kesadaran, kaya kepedulian antar sesama. Yang saya rasakan seperti itu manfaatnya, Gus. Ini kalau saya dulu pernah pelajari dalam kitab itu pada poin tauhidnya adalah bahwa agama pada basisnya adalah kemanusiaan. Mungkin prakteknya seperti itu ya.
Ya, tidak lebih seperti itu. Jadi begitu guys, yang namanya orang mengenal agama itu harus memprioritaskan dengan yang namanya kemanusiaan. Maka kalau kita menjadi orang yang beragama harus bisa memanusiakan manusia. Prakteknya memanusiakan manusia adalah salah satu membuat rumah bagi orang-orang yang tidak mampu alias kere. Ngoten nggih? Bagi pendonasi, bagi pengamal, pensedekah itu tidak membuat kere, malah membuat kaya begitu. Nggih. Pada kenyataannya memang seperti itu ya. Seperti itu. Dan tidak mengurangi rezeki ada saja. Ada. Semisal seperti ini, kayak pengalaman dari tahun ke tahun ya, pengalaman kita kan sering ya pengalaman. Semisal ada kekurangan material gitu ya. Terus lagi dana yang ada di stok panitia tidak kurang. Itu ada aja, besok itu ada aja. Ya enggak tahu datangnya dari mana. Nah, itulah menimbulkan keyakinan yang sangat kuat bahwa Allah. Subhanallah. Mantap. Wah, saya kok lama-lama jadi tertarik ya. Saya kalau masuk di Sidikiyah kayaknya rame banget ya. Jadi tertarik saya. Kompak banget gitu loh. Ini bener-bener konsep memanusiakan manusia ini. Saya juga sama. Saya selama mengikuti Gus Arya yang selama ada di YouTube, saya sering mengikutkan. Saya begitu tahu jenengan, langsung saya subscribe, saya like, saya ikuti terus gitu loh. Saya juga cocok gitu loh sama Gus Arya. Itu gitu ya. Aku sampai sekarang itu kere mungkin gara-gara itu ya, kurang sedekah itu kali ya. Mungkin. Kalau Gus Arya ikut membangun rumah layak huni mungkin bisa lebih kaya Gus. Oh iya. Silakan Abah Badrul. Oh ya. Assalamualaikum semua. Saya dari Surabaya. Nah, kebetulan kami juga dari penggiat musisi, ada plat L. Nah, jadi di sini kami satu juga mengenal Sidikiyah sudah cukup lama, kurang lebih 30 tahun, dan juga musisi juga. Dan tadi sempat membahas soal metafakta ya. Dan kebetulan siap. Ya, kebetulan di Surabaya kebetulan salah satu cabang dari Jombang. Salah satu cabang Jombang dan kebetulan juga saya juga sekolahnya di medis dulu dari UNER, lulusan UNER. Jadi saya mengikuti metafakta ini mulai dari awal ya, mulai awal rokok ini beredar di 2013 saat saya jadi dokter di Kalimantan hingga saat ini. Dan jadi sudah bukan lagi puluhan atau ratusan, mungkin sudah tak terhitung kami menangani pasien dengan metode metafakta yang ditemukan, yang dipandegani oleh ketua umum kami. Dan jujur saja saya ini karena berbasis dari kedokteran, jadi pada waktu awal tidak serta-merta menerima. Tetap saya cari jurnal ilmiahnya, tetap saya cari rangkaian di mana sinkronisasi antara bagaimana musik, bagaimana semua produk-produk ST itu bisa menstimulir sebagai katalis sebuah kesembuhan. Itu yang bahasa yang tepat adalah menstimulir, membooster, mengkatalis sebuah proses percepatan kesembuhan. Dan dari hasil kenapa disebut metafakta bagi saya sendiri adalah bukan hanya metafisika. Kalau menurut saya, kalau metafisika itu satu langkah metafisika itu 1000 langkah cara biasa, tapi kalau satu langkah metafakta bagi kami 1000 langkah metafisika. Sehingga banyak pengalaman kami yang menggunakan metode metafakta, baik saya lakukan di Kalimantan, baik saya lakukan di Bali, hingga ke Pulau Ternate sama Pulau Maluku Utara. Bagaimana saya bisa melakukan menerapi orang 15.000 orang dengan metafakta dengan cara cepat. Ya memang kalau kita berbasic ngomong kesembuhan, memang kesembuhan itu bentuknya relatif ya. Tapi
kalau ngomong metafakta, hasil dari kami sendiri yang mengalami proses bertemu dengan pasien, memang metafakta itu menunjukkan hal-hal yang positif untuk kesembuhan, Gus. Itu yang ingin saya bahas. Metode yang dilakukan seperti apa, Bah? Metafakta itu. Metafakta yang sering saya lakukan, jadi macam-macam modelnya ya. Jadi kalau terapi ST ini mulai dari bagaimana membuat orang itu sisi nyamannya dulu, karena penyakit itu 99% lebih berasal dari akal pikir dan jiwa yang tidak sinkron. Nah, karena penyakit berawal dari pikiran, dari hati, maka pikirannya sama hatinya dibuat nyaman dulu. Sementara nyaman tiap orang itu beda-beda. Tentulah bagi para perokok, tentulah salah satu nyaman itu dengan cara merokok. Tapi bukan berarti orang ujuk-ujuk mak berduduk tiba-tiba langsung diajari merokok, itu yang salah. Itu yang bukan berarti kita serta-merta memaksa orang untuk mengkonsumsi rokok, misalnya kita bahas itu. Tetapi kalau musik, karena semua orang punya telinga, apapun genrenya, pasti karena musik itu beraturan, berirama, tentulah jenis musik apapun, jika itu indah, walaupun tidak tahu arti dan maknanya, namun hati yang merasakan pasti kena. Nah, ketika kena, nyaman, frekuensinya itu yang diterima oleh tubuh, sehingga dia memproses menjadi sebuah hal yang harmoni, Gus. Itu seperti itu, Gus. Oh, ini sains ya, Pak? Sains, saya rasa sains. Jadi di tubuh kita ini getaran-getaran energi frekuensi yang ada di tubuh kita, mulai di kepala, di tenggorokan, di dada, di perut, itu menimbulkan resonansi yang beda-beda. Ada 10 Hz, ada 5 Hz, dan macam-macam. Nah, ternyata getaran-getaran yang sesuai dengan posisi kita dalam keadaan sehat, maka getarannya ini yang harus disesuaikan dan frekuensi yang diterima oleh bagian tersebut, bagian kepala, bagian badan. Makanya saya sering ngomong ke beberapa, saya tidak pernah ngomong ke pasien, karena kalau pasien itu identik orang itu sakit. Sementara orang itu tidak mau sakit. Semakin kita ngomong kamu sakit, maka orang itu akan sakit. Maka kita bisa ngomong tubuhmu tidak sinkron. Berarti artinya musik tersebut bisa melawan sugesti negatif. Bisa jadi juga, ya, karena musik itu misalnya kita tidak mengenal musik dangdut sekalipun, kita ngomong musik dangdut, ketika ada orang nyetel musik dangdut, maka otomatis tubuh kita akan bergerak mengikuti irama. Itu baru gerak fisik, belum lagi gerak yang hati, gerak batin dan lain sebagainya. Nah, ini musiknya mungkin dinamakan musik oksitron, yang dituju adalah frekuensi getarannya. Itu, Gus. Oke, berarti saya maknai analoginya sangat mudah. Yang negatif adalah ketika orang mendengarkan musik dugem, maka dia akan ikut. Itu pasti. Nah, gitu ya. Pasti bergerak. Dan pengaruhnya negatif. Ya, pengaruh. Kalau yang ini positif sekali ya, karena memang sudah diatur penemuan ini dengan gelombang-gelombang energi positifnya itu bisa mampu untuk menyembuhkan dan lain sebagainya ya. Ya, penelitiannya seperti yang dilakukan Mas Haru Umutu dengan partikel air saja. Itu Mas Haru Umutu partikel air saja, yang di situ kita ngajak air bicara saja dengan bahasa yang santun, bahasa yang baik. Tentu partikel airnya berbeda dengan partikel air yang dipisui tok, Gus. Juamput dan lain sebagainya, itu partikel airnya beda. Itu hanya dengan kata-kata. Mas Haru Umutu sudah membuktikan. Coba jenengan buka, teman-teman buka di jurnal ilmiahnya Mas Haru Umutu dan penelitian-penelitiannya. Itu sudah banyak penelitian-penelitian tersebut. Apalagi dengan musik dan harmoni yang disesuaikan. Nah, pasti itu akan menghasilkan. Itu banyak jurnalnya. Jadi jujur saya patokannya adalah jurnal. Kalau jurnal ilmiah itu pasti sudah diterima oleh para pakar, para ahli. Jadi bukan sekedar bahasa hoak, bahasa abal-abal, bahasa kenik dan sebagainya. Bahkan baik penyakit fisik maupun psikis, insya Allah percepatan kesembuhannya. Saya katakan percepatan kesembuhannya semakin cepat.
Itu yang bisa saya terangkan, Gus. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan boleh. Oke, Jadi terima saya kasih Pak Badrul. Berarti ini sampai dulu sekarang kalau saya ada yang praktek. menemukan, Jadi kami juga pasien. berarti dulu itu kalau Kanjeng Sunan Kalijogo atau dulu para wali itu menciptakan lagu termasuk Kalimas Sojo ya, pakai geding-geding, itu juga bermakna ya, salah satunya ya. Pastinya, Ya. pasti. Tanpa kita paham maknanya, tapi karena musik itu bersifat universal. Nah, musik itu mengalirkan nada-nada yang sejiwa dengan diri kita, sejiwa dengan getaran energi yang ada di dalam diri kita. Oke, siap. Terima kasih, Pak Badrul. Sekarang saya sambut Pak Lukito Sugianto. Silakan. Tidak ada suaranya. Belum ada suara, coba mikrofon atau pakai handset. Belum ada suaranya ini, Pak Lukito. Coba sambil diperbaiki dulu, kita kasih waktu beberapa menit. Sudah, Gus, ini? Sudah. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam. Mas Pian, Mas Ahmad Nurbaini dan teman-teman ini Entim, Pak Doni dan Abah Badrul, Sugeng Injing. Luar biasa, Gus, perbincangan di pagi ini seperti yang kemarin pada saat kita investigasi pertama ya. Ini Mas Pian kangen aku jadi pirang dino gak beduk. Oh iya, ini Pak Lukito yang waktu itu saya investigasi yang menemani saya waktu masuk ke pondok sama Pak Gus. Betul. Nah, ini Gus, apa ini dari kalau nyun ngapunten untuk yang metafakta itu sebenarnya saya juga belum begitu paham. Justru ini tadi pagi ini tadi dari Abah Badrul saya baru artinya dengan narasi yang seperti itu ini pencerahan. Matur nuwun, Mbah. Terima kasih luar biasa. Jadi oksitron itu saya sedikit paham tujuannya kenapa bisa untuk pengobatan karena memang ada frekuensi. Tapi keterangan pagi ini luar biasa. Tetapi agak mundur lagi keterangan teman-teman tadi, saudara-saudara warga tadi, ya itu yang kemarin mendasari saya, Gus. Terus mau nyari yang seperti apa lagi? Artinya tanpa bermaksud merendahkan yang lain, di tempat inilah, di Pondok Pesantren Siddiqiyah ini saya menemukan sebuah fakta bahwa konsep keimanan kita itu betul-betul diuji dengan seperti yang tadi dijelaskan oleh teman-teman tadi. Jadi enggak waktunya kita ini perangnya perang sosial kan gitu ya. Artinya di sekitar kita ini kesempatan jihad itu memang luas, tapi dalam tanda petik kan enggak waktunya perang. Jihad fisabilillah. Oh iya, tapi kan enggak waktunya dengan perang. Jadi sama naik ini jihad fisabilillah. Dakwahnya dengan cara S3, yaitu dakwah cinta. Kemanusiaan, dakwah cinta. Betul. Terus apalagi itu ada silaturahmi, dakwah cinta. Terus apalagi? Santun, dakwah cinta. Santun, dan kemudian sedekah. Kan begitu. Sedekah. Jadi ini luar biasa. Jadi di tempat inilah artinya kalau ada riak-riak gelombang ibaratnya air, di tempat ini riak air yang ada pada saya itu bisa tenang, Gus. Itu seperti yang kemarin saya sampaikan. Kenapa waktu itu sempat saya sampaikan bahwa saya terpapar radikal dan lain sebagainya karena memang ya nggak ketemu aja, tetap beriak-riak lah di tempat inilah. Loh, tenang ya, ayem ya gitu. Ayem, jadi apa bahasa Jawa ini ayem ya, Bah ya, Abah Badrul ayem sama Mas Doni ayem. Di tempat ini ayem. Jadi kemudian karena kebetulan saya bermain di ranah pendidikan, saya ada kenal apa itu neurolinguistic programming dan lain sebagainya yang kalau di Jawa ini sebenarnya Asmo Kinaryo Jopo, artinya
sesuatu pikiran-pikiran positif, anggapan-anggapan positif, ucapan-ucapan positif itu akan betul-betul berefek positif pada kita. Contohnya, orang itu kalau digali sak gak duwe-duwene masih kaya kok sebenarnya. Nggak punya duit, ya sedekah pakai tenaga umpamanya. Nggak punya tenaganya ringkih, bahasa Jawanya tenaganya ringkih, duitnya sedikit. Kalau mau digali lagi, kita masih bisa ngeyem-ngeyem teman kita, umpamanya gitu. Ini kan bagian dari sedekah. Artinya selalu berpikir positif dan selalu ingin memberi, menebarkan kebaikan. Dengan santun loh, Ini syaratnya 3, silaturahmi, santun, sedekah. Dengan santun. Ngelekno temannya juga harus santun kan, maunya gitu. Jadi kalau ngelekno ujung-ujungnya sakit hati, ya berarti nggak masuk ini Gus. Harus santun kok. Dan sesantun-santunnya bahasa itu jika yang muncul adalah ketauladanan. Dalam hal ini, Pak Lukito. Ya, siap. Saya mau tanya sedikit. Sidikiyah itu kemarin frame-nya negatif, tetapi ketika ini sudah viral Sidikiyah, kok malah tidak pada menjauh, malah yang mendaftarkan mondok di Sidikiyah kok malah tambah banyak. Heran saya. Ya gini loh Gus, seperti saya itu mau di framing kayak apa, walaupun saya ini termasuk newbie ya, pendatang baru karena nyuwun ngapunten untuk sederek semua, saya masuk di Sidikiyah ini belum setahun. Tetapi saya sudah sebelumnya aktif di Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia. Jadi bersinggungan dengan isu faktanya itu sudah lumayan waktu, walaupun kemudian menjadi murid beliau, dalam hal ini saya berbaiat itu kurang dari setahun. Nah kemudian lo mau di framing kayak apapun Gus, seperti teman-teman yang lain itu, apa ya masuk, wong faktanya ndak kayak gitu kok. Faktanya tidak seperti itu. Ini seperti ya. Yang kemarin waktu Gus yang investigasi kali keberapa itu kebetulan yang ketemu sama beberapa wali murid yang nganter anak-anaknya justru iya. Ke asrama. Lah, bukannya pada ukut bubar barisan, malah pada datang merapatkan barisan. Bahkan ada beberapa orang yang mendaftarkan baru. Ini saya mendapatkan data lagi ini kemarin baru 3 hari yang lalu itu. Ada sekian banyak calon santri yang mendaftarkan untuk mondok di Sidikiyah. Aku bingung, Pak. Loh, sebentar gitu, ini ada tambahan info, Gus. Pada tanggal 7 Juli, itu saya ada di dalam pondok kan, pada saat terjadi petugas datang ke pondok yang sekian banyaknya. Hari itu ada penerimaan rapor dari anak-anak yang mondok yang sekolah di THGB. Kita ada acara pelantikan DPP, pengurus DPP Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia. Jadi hari itu kemudian para wali murid itu jemput anak-anaknya. Jadi media goreng. Oh, anaknya ditarik keluar dari pondok. Enggak, hari itu hari terakhir, Gus. Jadi Kamis itu hari terakhir. Jumat sudah libur. Makanya yang investasi kali-kali berapa itu penjenengan, wali murid itu ngantar balik, walaupun ada data kenyataan bahwa ada yang baru memasukkan. Jadi ini mungkin tidak ditanya, tahu ada beberapa wali murid gandeng putra-putrinya keluar dari pondok, mungkin dikiranya ini eksodus. Padahal itu hari terakhir mau liburan. Ini kan faktanya seperti itu memang lah. Masyarakat yang tidak tahu otomatis terbawa. Lah kami yang sudah sekian waktu melihat fakta bahwa di Sidikiyah ini susah lah menggeser keyakinan kami ini, susah bahwa di Sidikiyah itu positif, itu susah karena faktanya begitu. Oke, terima kasih Pak. Seperti itu, nggih. Oke, terima kasih Pak Lukito. Sebelum Pak Wahyu Budi, ini kita sambut dulu Abah Badrul mau kita minta untuk menyanyikan apa yang bisa dinyanyikan. Silakan. Plat L, posisi plat L yang siap nyanyikan lagu
buat teman-teman semua. Jadi plat L ini ada Mas Yus, legenda rock Jatim, kebetulan selalu ada bersama kita. Mas Yus. Mantap ini. Gus. Waalaikumsalam, silakan. Calon selaku tempat. Siap. Salam atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Orang pencintai juga. Alhamdulillah saya mengenal Siddiqiyah tahun 2016 dan waktu itu dalam masa kegoncangan saya punya keinginan mencari kesempurnaan yang benar dan mencari kebenaran yang sempurna. Ternyata saya dapatkan di Siddiqiyah. Alhamdulillah semuanya. Jati diri ya. Insya Allah begitu. Jati diri ya. Dan amin. Akhirnya saya merasa bahwa bisa merubah diri saya total dari yang dulu hitam menjadi putih. Masya Allah. Dan sempat band kami Plat L ini vakum 10 tahun. Kemudian tahun 2022 ini kita bangkit lagi, tapi justru dari ilmu-ilmu Siddiqiyah lah banyak lagu-lagu kami yang tercipta sekarang justru mengarah ke cinta tanah air, membangun Indonesia Raya, membangun Indonesia Raja. Dan kalau album keempat ini kami memiliki satu lagu andalan judulnya Generasi Merah Putih, dan itu semua adalah dawuh beliau. Kata-kata yang di situ adalah dawuh beliau. Mulai nyanyikan. Wow. Saya coba untuk menyanyikan. Sebenarnya pakai piano, saya nggak bisa bergitar juga ini. Ya bagus. Ya, wis pokoknya asal genjreng, wis topen, penak. Saya pakai vokal aja ya ini. Referensinya. Generasi merah putih kibarkan panji Nusantara, bangunlah jiwa, bangun badannya untuk Indonesia Raya. Generasi merah putih kibarkan panji Nusantara, tak akan lupa, takkan terlena, wujudkan Indonesia Raja. Seperti itu referensinya. Jadi kami ingin membangkitkan generasi muda. Kami ingin mengingatkan kembali ke jati diri bangsa bahwa dengan merajut Nusantara, Indonesia Raya, insya Allah menjadi Indonesia Raja, bukan Indonesia saja. Demikian Gus dari Plat L. Amin, Masya Allah. Plat L sendiri ada singkatannya Gus. Plat L, L-nya lillah. Los. Kalau diterjemahkan semua plat L itu prakawis, P-nya, L-nya apa Ibu Jah? Los. Prakawis lillah amarga tumuju los. Artinya ya semua yang los harus kita tetap pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sumeleng Bandung, Sumeleng hati. Tetap kita harus hidup, tetap kita harus bergerak, tetap kita harus manfaat, tapi tidak ada manfaat apa-apa jika tidak untuk tanah air dan Indonesia Raya. Dan tidak ada artinya juga tanpa kita sandarkan pada la ilaha illallah. Itu prinsip kita sekarang. Keren, ini baru, ini loh, aduh, wis to. Penak, wis to. Cayus oke. Oke. Ya, konser bareng Gus Arya di mana saja. Kapan-kapan singgah ke Kediri ya, Bah? Ini Ya ngejam. sudah. Ya siap. Ini lagi perlu ini kita perlu agendakan nih sekali-kali ini. Sama Ngejam bareng ini, musisi Bah. kita ini. Kebetulan backgroundnya ini ada. Background saya nih, saya ada di studio sederhana ini, Bah. Oh, siapa? Kalau Kediri ngejam bareng ini. Kalau di Surabaya di tempat kami juga ada kedai Plat L. Buat nongkrong los 24 jam. Monggo. Siap. Oke, terima kasih Abah Badrul dan rekan musisi. Dan ini kita sambut dulu ada Pak Wahyu Budi alaihi salam. Tanya. Silakan Pak Wahyu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak Yus Reptil. Siap. Selamat malam. Alhamdulillah saya sudah ketemu kemarin sama Gus Arya pada saat awal-awal peristiwa tanggal 7 di Yusro malam-malam. Oh iya Pak. Sama Joko ya. Sama siapa itu Kak Us.
Kita ngobrol sampai Oh jam iya 3. ya Allah ya lupa. Oke. Alhamdulillah apa yang terjadi saat ini pertemuan antara warga 10 khususnya, kemudian ada PCTA di situ, kemudian munculnya Gus Arya ini menjadi juru penerang. Insya Allah dari peristiwa kemarin itu adalah satu awal daripada kebangkitan yang sesungguhnya. Saat itu rencana yang namanya PCTA itu akan dilantik di Pendopo Agung Trowulan. Disitulah saat awal dideklarasikan organisasi ini pada tahun 2010. Walaupun peristiwa kemarin terkesan tragis, miris, dan histeris. Kebetulan saya juga ada di lokasi itu. Tetapi ternyata insya Allah dari peristiwa itulah akan terkuak ja'al haq wa sahaqal batil. Sehingga kebenaran, dimanapun kata Gus Arya, kebenaran tidak akan tertukar. Insya Allah itu satu rumus yang saat ini mungkin akan terjadi ke depan, sehingga kebangkitan tasawuf beriringan dengan kebangkitan Indonesia. Karena pada hakikatnya cita-cita sang guru, sang mursyid, Indonesia nanti suatu saat akan menjadi negara superpower perdamaian dunia. Ini ketika satu-satunya organisasi yang bisa menggunakan Gedung Merdeka di Bandung itu hanya PCTA. Karena dalam sejarahnya beliau itu menginginkan menggunakan gedung itu sekian tahun yang lalu, 23 tahun yang lalu itu menginginkan bisa menggunakan Gedung Merdeka. Alhamdulillahirrahmanirrahim tahun 2018 dengan berbagai liku-liku, karena Gedung Merdeka itu yang menguasai ada 4 instansi, ada Kementerian Luar Negeri, ada Gubernur, ada MPR, dan Pangdam. Untuk mengurus surat izin itu liku-likunya sangat banyak liku-liku. Dan alhamdulillah bisa menggunakan itu. Nah, dari situlah menurut beliau ketika bisa menggunakan Gedung Merdeka ini adalah satu pertanda. Gedung Merdeka kita bisa menggunakan, di situ dulu ada kegiatan KAA yang salah satu konferensi Asia Afrika itu adalah untuk menyatukan saat itu negara-negara yang terjajah. Setelah peristiwa 55 KAA itu banyak negara yang bisa merdeka. Tetapi dalam perjalanannya merdeka itu juga ditumbangkan, termasuk beliau presiden pertama itu juga termasuk ditumbangkan. Nah, saat itulah terjadi pergeseran cita-cita awal pendiri bangsa yang berdasarkan Pancasila, undang-undang dan sebagainya itu terkesan berhenti sejenak karena ada sesuatu hal. Nah, harapannya dengan peristiwa kemarin itu akan mengungkap kembali jati diri bangsa yang ditandai dengan beliau membuat buku judulnya Kembali pada Jati Diri. Itu adalah satu pertanda. Insya Allah ini adalah suatu gambaran ke depan menjadi negara superpower perdamaian dunia. Itu bukan hanya slogan, tetapi insya Allah itu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar yang di situ salah satu tujuan Indonesia adalah ikut menertibkan dunia. Mungkin itu pengantar dari saya dari pertemuan ini. Mungkin pertemuan antara Gus Arya dengan warga 10 ini ada sesuatu yang memang ada harapan pencerahan untuk mengungkap kebenaran yang sebenar-benarnya. Itu Mas Arya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu. Jadi poinnya saya dapat juga ini poinnya dari Pak Wahyu ini. Jadi Gusti Allah itu mungkin sedang membuat sesuatu rencana. Jalannya ya dari yang viral kemarin. Hikmahnya adalah ketika boles-boles aja, santai-santai aja ya yang kenal Sidikiyah ini 10 juta orang umpamanya. Tetapi ketika Allah ini sudah memberikan lantaran, walaupun secara wujud dohirnya ini adalah sebuah permasalahan, viral hikmahnya adalah ditonton 120 juta orang di Indonesia dan di mancanegara. Ini sangat luar biasa ini hikmahnya. Ya, kalau Gusti Allah udah ngasih sesuatu ini kan jalannya dari mana saja, gitu. Termasuk dari ujian ya, dari ini sih kata guru-guru saya kalau dulu ngasih motivasi kan kayak begitu. Ternyata faktanya memang seperti itu. Dan luar biasa loh Pak Wahyu.
Sidikiyah ini bukan malah surut. Saya juga tadinya itu nggak masuk akal, dalam kepala saya ini nolak kemarin. Yang tadinya ini mampus nih Sidikiyah kan gitu. Pasti bubar seperti Khilafatul Muslimin. Pasti bubar seperti yang sudah-sudah. Ternyata apa yang menjadi keganjalan hati nurani saya sehingga saya masuk untuk melakukan investigasi. Rasa penasaran saya. Karena netizen ini banyak yang beropini, ikut beropini dengan atau lewat komentar. Akhirnya menjadi sensitif, ya, negatif menjadi tambah negatif. Akhirnya rasa penasaran saya ini, alhamdulillah kok seperti dimudahkan semua, dikabul semua sama Allah. Dari mulai dicabutnya perizinan Sidikiyah, saya hanya berprasangka, wah ini nggak adil gitu loh. Kalau pondoknya atau lembaganya atau Sidikiyah yang ini ada apa gitu loh. Ternyata apa yang kita suarakan, walaupun tidak banyak orang menyuarakan, tiba-tiba Kemenak membatalkan pencabutan itu. Saya langsung plong, Masya Allah, berarti saya tidak salah, ya Allah, saya berdoa. Lalu ketika saya menunggu keesokan harinya, Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, menyatakan bahkan bahwa Sidikiyah adalah bagian daripada rakyat Indonesia. Akhirnya saya melihat dengan investigasi ini faktanya, saya melihat tidak ada alasan. Negara tidak akan pernah setelah saya masuk, saya berasumsi 1000% menduga negara tidak punya alasan untuk membubarkan. Ini bukan Sidikiyah yang membutuhkan negara ini, tetapi negara membutuhkan Sidikiyah karena apa? Satu-satunya pesantren yang memberikan dedikasi dari dini untuk mencintai tanah air. Hubul waton minal iman. Memanusiakan manusia. Ini ternyata salah satunya yang terlihat secara dohirnya, wujudnya adalah Sidikiyah. Masya Allah. Monggo saya lempar lagi sama Abah Badrul. Dilempar Gus. Satu mah. Cekap. Tangkap. Itu memang hal yang benar-benar luar biasa, bahkan spektakuler, dan sering kami menerima wejangan bahwa anti mainstream. Tasawuf itu bukan cara yang biasa. Tasawuf itu pasti dengan anti mainstream yang kita tidak tahu arahnya dari mana, tapi dari banyaknya peristiwa yang terjadi selama kita bersama di Sidikiyah, banyak hal-hal yang awalnya mungkin tidak masuk akal, mungkin tidak bisa diterima oleh logika, tetapi kenyataannya wujud. Nah, wujudnya ini bukan menjadi wujud yang akhirnya jatuh dan membusuk, tapi makin melambung tinggi dan makin matang. Dan kami pun yang di daerah-daerah, saya di Surabaya pun tentulah dengan kejadian seperti ini, banyak kawan-kawan kami mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai di kolega-kolega di UNER, kami pun menanggapi masalah ini dengan bahwa hal inilah yang membuat Sidikiyah akan makin maju dan berkembang. Itu yang bisa kami tangkap dan bisa kami tularkan ke saudara-saudara semua bahwa ini bukan saja ujian yang melanda 1-2 orang, tapi ini ujian bagi para murid, bagaimana kita tetap samina wa ta'na, bagaimana kita tetap berjuang bersama untuk Indonesia Raya. Itu yang selalu didengung-dengungkan oleh sang guru kita. Itu Gus. Dan bukan berarti malah perkembangan produk-produk lain seperti ST dan lain sebagainya makin meningkat, bukan makin menurun. Kalau saya malah di jalan malah bangga memakai tulisan orang Sidikiyah. Kami bersyukur menjadi orang Sidikiyah. Itu di tiap stopan, saya harus depan, dan orang masih makin banyak bertanya. Dan di kedai kami pun makin banyak orang yang bertanya bagaimana soal Sidikiyah itu. Setelah kita jelaskan dengan apa yang kami ketahui, bukan berdasarkan opo jarine wong, opo jarine media, tapi dari pendengaran kami sebagai para pelaku sejarah. Dan kebetulan tanggal 7 itu pun saya juga berada di sana. Jadi peristiwa demi peristiwa saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Jadi bagi saya pribadi bukan tembung jari. Dan itu yang
menguatkan kami, dan Plat L pun juga menyiapkan sebuah lagu judulnya Kendel Pinter Bener. Opo artine kendel yen ora bener, apa yen ora pinter, opo artine pinter yen ora bener. Nak wis bener kudu pinter, nak wis pinter kudu kendel. Itu lagu Plat L yang nanti kita launching ya, Kendel Pinter Bener. Itu. Jadi itu yang dituju oleh pendidikan. Kendel, yo pinter, yo bener. Itu Gus yang bisa saya sampaikan. Mas Yus mungkin punya Reptil nama panggungnya. Ya, menambahi apa Badrul, bahwa kalau dari sisi pembahasan awal tadi musik Oxytron, kami mewakili teman-teman rocker yang selama ini dikenal sebagai musik cerdas, kadang-kadang didelok gondrong etok, didelok trono suwe etok, ya kadang-kadang kita dihubungkan dengan Molimo. Tapi justru dengan munculnya ajaran-ajaran Sidikiyah yang bisa saya tularkan lewat lagu-lagu, justru mereka lebih suka mendengarkan musik Oxytron yang konon kabarnya justru malah membuat mereka rileks. Kemudian ide-ide banyak muncul ketika menciptakan lagu ketika sudah mendengarkan musik Oxytron. Jadi begitu rileks, tenang, muncul ide. Dan itu pun yang kami lakukan ketika mendengarkan lagu teng 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 ati ayem, pikiran tenang, rasane fisik sehat lan tentrem, dan itu menciptakan ide-ide baru buat kami. Jadi kalau ada hal-hal seperti ini yang dikatakan dalam tanda kutip negatif, kami justru malah bilang ini positifnya kami. Negatif buat Anda, positif buat kami. Dan ini justru melecut kita untuk semakin berkarya, semakin berkreasi tanpa takut apapun selama kita bersandar pada la ilaha illallah. Selesai, tuntas. Mantap. Luar biasa ini. Pokoknya malah tambah semangat, bukan gedon, malah tambah semangat ya. Oke, kita beralih kepada Bapak Tuan Guru Bajang atau Bapak TGB alias Bapak Saifuddin. Ini Pak TGB ini Tuan Guru Bajang apa bukan? Oh, silakan Pak Saifuddin. Sebentar, saya buka mute-nya. Oke. Bajang apa bukan? Oh, silakan Pak Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka mute-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Posisi saya dan teman-teman ini ada lagi di pondok ya, di pos taman belakang. Ya, kejadian kemarin memang ibaratnya luar biasa, tapi kita selalu ibaratnya mengambil sisi positif dari kejadian tersebut seperti yang diajarkan oleh sang guru, bahwa hikmah besar itu letaknya di kesulitan. Semakin sulit kejadian yang kita alami, pastinya hikmah besar semakin besar kita dapatkan. Nah, untuk itu, untuk saudara-saudaraku semuanya, dengan kejadian ini, ya kita bersyukur saja lah. Semua itu atas berkat rahmat Allah. Nah, kita berdoa yang baik untuk kejayaan bangsa Indonesia, kelestarian Sidikiyah, dan ya demi kebaikan Indonesia Raya, Indonesia Raja. Ini banyak nih Gus teman-teman. Oh, ini santri yang mondok di sini. Nah, tidurnya di gubuk ini tuh. Gubuknya kayak gini, tidur di bawah terpal, penuh dengan AC, full angin. Tapi alhamdulillah semua sehat. Mantap, mantap. Alhamdulillah, barakallah. Salam yang semangat buat para santri, Ustadz. Alhamdulillah, tapi bukan Ustadz ini, Gus. Ini juga Ustadz bagi anak-anaknya minimal.
Oh ya, wali Gus, wali Aku Gus. sing dadi gus-gusan Wali wis murid santai. ini. Ya, siap. Terima kasih Pak Saifuddin. Ini karena sudah berapa jam ini? Sudah 2 jam ya. Abah, ada Pak Lukito, ada Pak Wahyu, ada Pak Saifuddin. Silakan untuk penutup pesan-pesan yang mau disampaikan untuk penutup kali ini. Kita mulai dari Abah. Silakan Pak untuk penutup. Kita nanti next time kita lanjut lagi. Monggo. Kali ini kita mulai dari Abah. Silakan Pak untuk penutup. Pak Badrul dan mewakili para musisi plat L, rocker di Surabaya dan sekitarnya bahwa satu prinsip dari kami bahwa untuk mencapai sebuah keberhasilan, untuk mencapai sebuah kesuksesan dibutuhkan sebuah langkah yang fenomenal, langkah yang anti mainstream tanpa merugikan orang lain, tanpa menjatuhkan orang lain, artinya dihina tidak akan sengsara, dicaci tidak akan mati, dipuji tidak akan tinggi, namun tetap bersandar pada atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Plat L, lillah. Los. Terima kasih Abah. Silakan Pak Lukito untuk pesan yang disampaikan untuk penutup. Terima kasih Pak Badrul ya. Ya, siap. Alhamdulillahirrabbilalamin atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Allah telah bukakan pintu dengan kejadian yang kemarin, Gus. Hari ini dengan kejadian kemarin, orang yang peduli dengan agama tahu Siddiqiyah, tukang keplek pun sekarang tahu Siddiqiyah, Gus. Dan mudah-mudahan ini benar-benar adalah sebuah kebangkitan tasawuf, betul. Dan ini semakin menyemangati kami, murid-murid dari Siddiqiyah. Pesan ke Gus Arya, hati-hati Gus, jargonnya saya khawatir nanti berubah. Kalau kemarin, manuto aku penak-penak, samarku diganti manuto Siddiqiyah penak-penak. Itu saja, terima kasih. Ya. Amin. Terima kasih Pak Lukito. Oke, salam buat keluarga Pak Lukito ya. Makasih. Oke, silakan Pak Wahyu. Oke, terima kasih. Passwordnya jalhaq wasafal batil. Kebenaran akan bisa dikalahkan dengan suatu kebatilan yang terorganisir. Sesuatu yang batal diorganisir bisa mengalahkan sesuatu yang baik tetapi tidak terorganisir. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini banyak organisasi-organisasi yang bergerak di bidang masalah kebangsaan. Tetapi dalam kenyataannya perjalanannya masih berjalan masing-masing walaupun tujuannya sama. Sehingga di sini dibutuhkan suatu organisasi yang bisa mengkoordinir yang tujuannya sama dengan adanya persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Ini harapannya bisa menjadi pemersatu perbedaan-perbedaan yang ada. Karena kata beliau, namanya perbedaan selamanya tidak akan bisa disamakan. Tetapi di masing-masing perbedaan itu ada daya-daya yang bisa disatukan. Jadi harapannya adanya persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan itu bisa menyatukan daya perbedaan-perbedaan yang ada. Terutama termasuk apa yang disampaikan oleh Gus Arya, ini menjadi satu peluang untuk bisa menyatukan daya-daya yang berbeda tadi untuk disatukan menjadi satu tujuan yang besar, tidak hanya untuk Indonesia saja, tetapi juga untuk perdamaian dunia. Harapannya dengan peristiwa ini, dengan organisasi yang kemarin kebetulan pelantikannya tertunda, dan tertundanya itu justru membawa hikmah, dikiranya Siddiqiyah itu sama dengan PCTA. Kemudian kami kemarin langsung ke Kapolres menyatakan bahwa PCTA ini di dalamnya tidak hanya Siddiqiyah. Kebetulan di situ juga ada Dewan Penyantun yang menjelaskan bahwa PCTA itu adalah lintas agama, lintas suku yang tujuannya adalah benar-benar murni cinta tanah air. Sehingga harapannya dengan adanya kendaraan yang dideklarasikan, diprakarsai oleh Sang Mursyid, itu menjadi salah satu upaya untuk bisa mempersatukan
perbedaan-perbedaan yang ada untuk menuju ke satu titik yang sama. Itu yang bisa kami sampaikan, Mas Arya. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Pak Wahyu. Tetap sehat selalu dan salam buat keluarga, Pak. Amin, amin, amin. Oke, selanjutnya untuk penutup, pesan penutupan untuk Pak Saifuddin. Oke, selanjutnya. Ya, kembali lagi yang tadi, Gus. Menurut pandangan tasawuf, menurut beliau, hikmah besar itu letaknya di kesulitan. Kalau mau hikmah yang besar, kesulitan lah itu tempatnya. Untuk itu kita selalu berpikir positif. Bagi Gus Arya, carilah banyak kesulitan, Gus, biar mendapatkan hikmah yang besar. Tetap benar, kendel, pinter, Gus. Ya, semoga bisa silaturahmi tetap jalan dengan titik ya. Terima kasih, Gus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Pak. Salam buat keluarga, Pak. Ya, sama-sama. Tembok. Wes ya, wis rampung iki weh. Aku diwian karo tembok. Ya, mudah-mudahan pemirsa pada malam ini menjadi sebuah obrolan yang hangat, obrolan yang saling mencerahkan. Jadi apa yang kita tidak tahu, kita bisa tahu. Apa yang kita kurang tahu, ada pelengkapnya menjadi kurang tahu. Apa yang nggak kenal sama Pak Saifuddin menjadi kenal. Apa yang nggak kenal sama Pak Abah tadi juga akhirnya kenal. Sama saudara kita yang rock and roll dia akhirnya kenal. Terus tadi ada Pak Dukito yang mantan radikal, yang sudah adem, ayem, tentrem gara-gara sedikit pun akhirnya kenal sama Pak Dukito. Dan sekarang tinggal saya sendiri yang masih belum kenal saya, maka kenalkan nama saya Raden Mas Aryo Mojo Wijaya Kusumo Dining Ratu Mangkuli Maweng itu ambiar kabeh. Saudaraku, kita nanti akan investigasi terus, kita lanjut ya. Untuk selanjutnya nanti investigasinya itu tetap dari yang sebelah, kita akan investigasi, mohon doa restu dan pangestunya ya, tetap manunggaling Gusti Allah, manunggaling wijining kebenaran, karena kebenaran tidak akan pernah tertukar. Pokoknya terus kita wis to manut Gus Arya penak ngono manut aku, manut sedikit orang masalah, yang penting ya. Jadi pelan-pelan ini mudah-mudahan padang tanpa lampu, wangi tanpa kembang. Goro-goro sedikit kan tambah padang. Ini dia itu rame asem tenan. Dia saya kenal wong sithik, belum terlalu familiar. Sekarang dia banyak dikenal orang gitu. Kemarin yang nyinyir banyak, sekarang sudah banyak yang nyinyir, sudah pada tobat, sudah pada insaf. Nah, iseh mengko orang pada tobat, caci maki, fitnah nggak pada insaf, ya, framing negatif. Ojo nganti nyesel. Wis to manut saya, penak sementara ini. Ya. Oke, untuk pemirsa dimanapun Anda berada, ya, sebelum kita tutup, ya, kita apa ya? Ngabisin rokok ini. Aku wis lost dolis entek itu. Iki wis entek lah. Alah. Get semani. Wes ya, gitu aja. Mudah-mudahan saudara-saudaraku semuanya tetap diberikan kesehatan, kemakmuran, keselamatan, dan semua hajatnya dikabul sama Allah, yang sakit ya disembuhkan sama Allah, diangkat penyakitnya, toh. Sing duwe utang ya entuk dalan lunas utange, sing ra duwe jodoh ya muga-muga dikeki jodoh. Wis pokoke robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.